Saya bersedia dikirim ke langit tanpa bintang untuk menyusul Gusti Prabu. Dan saya akan hancurkan gelembung Jatrahwana dengan rengkak gunung. Bopo, Bopo, tahan Bopo. Hamba mohon kekuatan. Dan saya akan hancurkan gelembung Jatrahwana dengan rengkak gunung. Setelah mengalahkan Soca Cendawa dan hampir membunuhnya dengan pulang geni, tiba-tiba Prabu Angling Darma kedatangan Nyi Ungu dari Megapura yang kemudian memberitahukan bahwa Dewi Sekarwangi sang permaisuri Malwapati telah diculik oleh gelembung Jatrahwana. Sebenarnya hal itu terjadi karena kesalahan sang permaisuri sendiri, di mana ia sudah tidak betah tinggal di Megapura sehingga Rahwana Raja bisa dengan mudah memperdayanya dengan menyamar sebagai Prabu Angling Darma dan membawanya pergi. Angling Darma pun kemudian tampak bingung, namun ia pun yakin bahwa ia akan mampu menembus langit tanpa bintang dengan bantuan sang pencipta untuk menghancurkan Rahwana Raja. Diculik gelembung jahat Rahwana Raja. Iya, Sang Prabu. Kalau begitu, aku harus mengejar ke langit tanpa bintang. Mohon maaf, Sang Prabu. Saya mohon pamit. Ya. Terima kasih, Nyi Ungu. Bagaimana caranya pergi ke langit tanpa bintang, Dinda Prabu? Hanya dengan pertolongan dewa. Di sisi lain, tampak Gendrawani yang sedang membawa bobonya kabur dari hadapan Prabu Angling Darma pun menjadi sangat sedih karena melihat keadaan bobonya yang seperti orang habis kesetrum listrik 1000 watt. Soca Cendawa pun tampaknya sudah sangat lemah dan sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Di atas awan, tampak Rahwana yang baru saja menculik Dewi Sekarwangi dari Megapura. Lepaskan Nyi Dewi. Kamu akan kujadikan pengantinku. Akan kujadikan cintaku. Di setinggil Malwapati, terlihat Pati Batik Madrim yang khawatir akan keputusan Prabu Angling Darma yang akan pergi seorang diri ke langit tanpa bintang untuk menghadapi Rahwana Raja. Batik Madrim pun berpendapat bahwa sang Prabu akan berperang dengan Rahwana dan para gelembung jahatnya, sehingga beliau membutuhkan pasukan untuk itu semua. Namun, Prabu Angling Darma tetap mengatakan bahwa dirinya akan pergi sendiri, karena yang akan dihadapinya adalah gelembung jahat Rahwana Raja saja, bukan wujud asli dari Rahwana seperti di cerita Ramayana zaman dahulu. Dan gelembung jahat Rahwana tersebut berada di langit tanpa bintang, sehingga juga tidak mungkin bagi mereka untuk bisa membawa pasukan ke sana. Angling Darma pun kemudian menjelaskan bahwa hanya dengan ngerogoh sukmo ia akan bisa sampai ke langit tanpa bintang tersebut. Hanya dengan ngerogoh sukmo, saya bisa mencapai ke langit tanpa bintang itu, Kanda Madrim. Saya tahu. Saya akan ke Sanggar Pamelengan. Dari situlah saya akan bertolak. Jagalah jasad saya selama saya tinggalkan Kanda. Sebab di situasi seperti ini, Soca Cendawa dan Gendrawani bisa saja mengganggu ketenangan kita. Baik, Dinda Prabu. Saya akan laksanakan semua perintah Dinda Prabu. Di saat itu, tampak Suliwah sedang memberikan arahan kepada para prajurit untuk menjaga wilayah Sanggar Pamelengan yang akan digunakan oleh sang Prabu Angling Darma untuk semedi Gunarogo Sukmo. Batik Madrim yang baru tiba pun melihat bahwa semua sudut Sanggar Pamelengan telah dijaga ketat oleh puluhan prajurit bersenjata lengkap atas perintah Suliwah yang sebelumnya telah dimandatkan kepadanya. Sementara itu, di dalam Sanggar Pamelengan, tampak Prabu Angling Darma meminta kekuatan pada sang pencipta supaya ia bisa melaksanakan apa yang telah menjadi tugasnya. Hamba mohon kekuatan.
Ketika Angling Dharma telah sampai di atas awan, ia pun justru bertemu dengan naga kini yang sebelumnya telah ditewaskannya. Sang Prabu pun mendapat serangan ganas dari naga kini. Ia pun juga menghina Sang Prabu yang sedang kesusahan karena harus menyelamatkan permaisurinya yang kini entah di mana. Walaupun kini naga kini telah menjadi sukma, namun ia pun masih menyimpan dendam kepada Prabu Angling Dharma yang dirasa telah membuatnya menderita seumur hidup. Kemudian mereka pun melanjutkan pertarungannya. Seperti biasa, naga kini tampaknya tidak akan bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma. Kemudian tiba-tiba datanglah Resi Naga Pertala yang memisahkan pertarungan mereka, dan ia pun segera membawa naga kini pergi dari tempat tersebut. Sudah naga gini. Sudah. Malu kalau di sini pun kamu terus-terusan begini. Ayo pulang ke pengeratunan. Ayo. Terima kasih Sang Resi Naga Pertala. Terima kasih. Nanda Prabu. Nanda Prabu. Setelah itu, Prabu Angling Dharma pun bertemu dengan gurunya, Resi Mahasyura, yang kemudian mengantarkan Sang Prabu untuk mencari gelembung jahat Rahwana Raja. Di sisi lain, di Malwapati, tampak kini penjagaan sanggar Pamelengan lebih diperketat lagi karena Pati Batik Madrim tidak ingin mereka kecolongan ketika tengah menjaga jasad Prabu Angling Dharma. Di sana juga kini tampak sudah Wirat yang tengah membantu memperkuat penjagaan. Ia pun kemudian mempertanyakan tentang Batik Madrim yang tampak selalu gelisah kepada Suliwah. Ia khawatir akan keselamatan Prabu Angling Dharma. Ia pun takut kalau terjadi sesuatu dengan Raja Malwapati yang kini dibelanya tersebut. Bahkan, Sudawirat pun mengatakan bahwa dirinya siap apabila diutus menyusul Prabu Angling Dharma dan menghancurkan gelembung jahat Rahwana dengan ajian rengka gunungnya. Saya bersedia dikirim ke langit tanpa bintang untuk menyusul Gusti Prabu. Dan saya akan hancurkan gelembung jahat Rahwana dengan rengka gunung. Tenang Wirat, tenang. Simpan saja niat baikmu itu. Tidak Prabu. Apa yang tidak Prabu khawatirkan? Batik Madrim pun kemudian berusaha menghubungi atau menelpon Prabu Angling Dharma dengan telepon gaib sehingga para penonton tidak akan tahu di mana letak handphonenya. Batik Madrim pun menanyakan tentang apa yang terjadi pada sang Prabu. Angling Dharma sendiri pun mengatakan bahwa ia belum bisa mengetahui keberadaan Dewi Sekarwangi istrinya. Dan gelembung jahat Rahwana yang biasanya melayang-layang di atas langit tanpa bintang juga tidak saya ketemukan. Saya khawatir ini akal Rahwana untuk memancing saya kemari. Setelah itu, Resi Mahasyura dan Angling Dharma pun melihat kumpulan gelembung jahat Rahwana yang melayang-layang di atas awan. Dan di salah satu gelembung tersebut tampak Rahwana yang sedang mendekap Dewi Sekarwangi. Angling Dharma yang melihat semua itu pun langsung berlari mengejar gelembung yang membawa istrinya itu. Resi Mahasyura pun memberikan arahan bagi sang Prabu untuk mempersiapkan Pasopati dan menghancurkan gelembung-gelembung penyerta sebelum sang Prabu menghadapi gelembung utama. Setelah memanggil Pasopati, Angling Dharma dan Empu Mahasyura pun segera mengejar gelembung-gelembung jahat tersebut. Saya sudah siap sama Harsi. Ayo kejar. Setelah menghancurkan seluruh anak buah gelembung jahat Rahwana Raja, Angling Dharma pun meminta izin kepada Resi Mahasyura untuk mengejar gelembung utama Rahwana.
Angling Dharma pun kemudian melihat Dewi Sekarwangi istrinya yang dibelenggu oleh gelembung Rahwana. Ia pun kemudian segera menghancurkan belenggu tersebut dan ia pun berhasil menyelamatkan permaisurinya. Namun, kemudian Angling Dharma pun justru menjadi curiga mengapa ia bisa dengan mudah mendapatkan permaisurinya. Bukankah tadi gelembung Rahwana dengan ketat menjaganya? Angling Dharma pun kemudian memastikan bahwa pasti Rahwana menyerang Malwapati karena jasadnya kini ada di Sanggar Pamelengan. Rahwana? Entahlah Kanda, tiba-tiba dia melepaskan Dinda dan membiarkan Dinda sendirian dalam penjara gelembung jahatnya. Rahwana pasti menyerang Malwapati. Ya Kanda. Di Malwapati, kini telah berkumpul seluruh pendekar yang berpusat di sekitar Sanggar Pamelengan. Mereka semua pun melihat banyak sekali gelembung jahat Rahwana yang turun dari langit. Mereka pun kemudian bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ketika gelembung-gelembung tersebut menyentuh tanah, maka mereka pun berubah menjadi para prajurit yang kemudian langsung menyerang Malwapati. Hadapi mereka dengan pedang dan senjata andalan kalian. Suliwa dan Sudawirat pun segera membantu yang lainnya untuk menghadapi prajurit Rahwana itu. Sedangkan Patih Batik Madrim tidak mau tertipu dengan gelembung penyerta itu. Ia pun masih menunggu kehadiran Rahwana yang dirasa pasti juga akan datang ke tempat tersebut. Batik Madrim dengan gagah berani pun berteriak bahwa ia menunggu Rahwana dan siap untuk menghadapinya. Aku menunggumu, Rahwana! Di tengah hiruk-pikuk pertempuran itu, tampak gelembung jahat Rahwana yang asli masuk ke dalam Sanggar Pamelengan. Sudawirat dan yang lainnya pun menjadi kaget. Dirinya dan Suliwa pun segera masuk dan menyerang Rahwana yang hendak mencelakakan jasad Prabu Angling Dharma. Pertarungan mereka berdua melawan Rahwana pun menjadi sangat seru dan merupakan sebuah pertarungan langka di film Angling Dharma. Tampaknya Rahwana benar-benar kuat untuk dikalahkan. Namun, Suliwa dan Sudawirat pun masih berusaha supaya Rahwana tidak sempat melukai Prabu Angling Dharma sembari menunggu kepulangannya. Akhirnya, Prabu Angling Dharma berhasil mengalahkan dan mengusir Rahwana dari Malwapati. Kemudian Batik Madrim, Sudawirat dan Suliwa pun segera menghadap sang Prabu dan memberikan salam penghormatan. Ya, semuanya telah berakhir. Kini Malwapati kembali lagi ke tangan sang Prabu seutuhnya dan bersanding kembali dengan sang Prabu dengan tentram dan aman. Selamat datang kembali ke Malwapati. Terima kasih Kanda. Sebab kami Gusti Dewi Sekarwangi. Setelah sang Prabu Angling Dharma kembali duduk di singgasana, maka damai